Halo kawan, balik lagi di channel Kesan Horor. Pada konten kali ini nih kawan, gue kedatangan narasumber yang jadi tim Kesan Horor juga. Dan dia ingin menceritakan kisah mistis dia ketika dia masih kecil, pas dia sering main ke kuburan. Perkenalkan, Majid. Wes, Halo Jid. iya, Gimana bener. kabar? Sehat. Sehat ya. Jadi lu mau menceritakan kisah mistis lu tuh gimana? Iya, jadi gini, di tahun 2005-2006 ya, itu dulu ada gusuran tol, gusuran tol di Ulu Jami di rumah gua. Nah itu ada sebagian kuburan itu dibongkar, gitu, diangkat mayat-mayatnya. Nah di situ karena rumah gua dekat kuburan, jadi gua sering main di kuburan, main bola, terus main layangan, ngambil ubi gitu. Nah di situ kuburan itu. Nah sampai akhirnya gue ngambil ubi di situ tuh untuk jadi ada satu kuburan di situ yang pinggirnya itu ditumbuhin sama ubi liar. Ubi liar. Nah, ubi liarnya itu gue sama teman-teman gue tuh sering ngambilin untuk kita bakar. Iya. Nah akhirnya gue ambil di situ tuh setelah mayat-mayat yang di sebelahnya itu diangkat. Oh, diangkat sama petugas Petugas. Jadi sudah selesai lah gitu. Nah di situ setelah gue dapet ubi lumayan banyak, gue kira gue bakar sama teman-teman gue di dekat lapangan tempat gue main bola. Nah di situ gue masih belum nyadar kalau di sendal gue itu ada satu tulang yang nancep di sendal gue. Oh, keinjak ya berarti sama lu ya. Berarti ketika lu bakar itu kan tuh tulang keinjak tuh. Ya kan berarti tuh pasti mayat-mayat itu belum sepian itu masih ada tertinggal di situ. Ya mungkin tertinggal, makanya keinjak di sendal gue itu, ketancep lah. Nah di situ pokoknya setelah gue bakar itu, teman-teman gue mau gue tuh misah, gitu. Mainnya misah gitu. Jadi gue sama teman gue berdua namanya Bayu, gue main ke kali gitu, ke kali tanah kusir, karena di Kober itu kuburan bawahnya itu udah tanah kusir. Tanah kusir. Ya tanah kusir. Nah di situ gue main di kali, terus gue ngeliat di situ ada bebek. Yeah. Emang biasa gue tuh bolang ya kita anaknya, jadi ada bebek gue pengen tangkep untuk gue bakar nantinya. Nah di situ gue coba ngejar kan. Nah di situ posisi bebeknya di atas kali tanah kusir, tanahnya gitu. Nah gue harus nyebur ke kali tanah kusir dulu untuk nangkep itu bebek dari bawah gitu. Strategi gue dulu gitu. Jadi lu ke kali dulu itu butuh nangkep itu bebek. Iya. Berenang dulu berarti lu. Iya berenang. Lebih tepatnya sih gue harus jalan di pinggir-pinggir kalinya itu, ngendep-ngendep. Oh iya. Gue ngendep-ngendep. Nah di situ gue berdua sama temen gue Bayu itu, Bayu di depan, gue di sampingnya, di belakangnya itu. Nah si Bayu megangan ranting akar pohon. Nah di situ dia lepas akarnya, copot gitu. Nah dia nabrak gue, terus kita berdua jatuh. Gulung ke kali tanah kusir, kalinya itu ke tengah. Nah, dari pinggir ke tengah gitu. Ke bawah arus. Gue ke bawah, terus mulai tenggelam gitu. Nah di situ, di tenggelam itu, temen gue nendang perut gue untuk berenang ke atas. Terus gue juga berusaha buat berenang ke atas gitu. Nah di situ gue ngeliat sosok hitam gitu, hitam besar di samping temen gue gitu. Jadi temen lu nih ngeliat gak? Temen gue nggak ngeliat gitu, nggak gitu. Gitu gue nyampe di atas itu lah. Nanti gue tanya di atas soalnya. Nah habis itu gue sama temen gue berusaha berenang ke atas sampai di pinggir gitu. Gue cuma hanya lihat sosok itu. Nah sampai di atas gue istirahat, ngaso dulu lah ya. Itu gue tarik nafas, ngelola, capek gitu untuk berenang ngelawan arus, terus gue harus sampai di atas. Nah gue tanya sama temen gue, Bay, lu ngeliat hitam-hitam nggak di samping lu, sosok hitam nggak? Enggak, gue nggak ngeliat apa-apa gitu. Gue cuma berenang aja gitu. Dia cuma pikirannya berenang aja gitu. Berarti cuma lu sendiri nih yang ngeliat? Iya, gue sendiri ngeliat sosok itu di samping dia gitu. Udah, terus gue bilang ya udah gitu, udah yuk balik gitu. Kita akhirnya balik berdua ke rumah. Nah di perjalanan balik ke rumah itu gue ngerasa berat badan gue. Badan gue berat di situ. Nah gue tanya sama temen gue si Bayu, Bay, lu berat juga nggak sih badan lu gitu? So badan gue berat nih, gue gituin. Terus karena dia, iya gue juga agak berat nih badan gue, nggak tahu kenapa ya gitu. Ya udah yuk cepet-cepet pulang gitu. Akhirnya gue berdua cepet-cepet pulang lewat jalan itu lah. Gue
balik, dia balik ke rumah, gue balik ke rumah, beda belokan doang. Jadi tetanggaan lo sama Bayu ini ya? Gue sama Bayu tetanggaan. Nah di situ begitu mau masuk rumah, sendal gue tuh kayak gosrok, tau gak sih gosrok? Oh, tau kayak lu jalan tuh kayak bunyi srek-srek kayak kerasa nih gitu. Iya, kayak kerasa, jadi krek gitu. Nah itu gue ambil sendal gue tuh sebelah kiri, gue ambil, gue angkat, gue lihat, nggak taunya ada yang nancep. Apaan tuh yang nancep? Nggak taunya ya itu tulangnya itu. Tulangnya itu? Tulang gitu. Nah gue nggak nyadar kalau itu tulang apa jenazah tuh kayak manusia, gue buang aja sembarang. Lo kirain tuh ya biasa lah, atau kayu atau beling apa gitu. Iya, beling putih atau gitu. Pokoknya gue langsung buang aja, karena gue nggak tahu kan, karena ngeganggu sendal gue gitu. Udah, gitu gue buang, gue masuk rumah, mau cuci kaki gitu. Habis gue cuci kaki, gue ke depan lagi kan. Terus gue dengar suara teriakan dari luar, gue dengar ini apaan gitu. Terus gue nengok, nggak tahu ya, tetangga gue kesurupan. Nah tetangga gue yang kesurupan ini nggak taunya si Bayu. Si Bayu itu ya? Iya, kesurupan dia. Terus gue lihat, wah si Bayu. Akhirnya gue samperin ke rumahnya. Nah sampai rumahnya, si Bayu melototin gue. Serem banget di situ, bener-bener gue ngerasa itu takut banget gue di situ. Karena gue ngeliat temen gue tuh matanya tuh melotot gitu, serem banget. Terus akhirnya kejang-kejang, terus teriak, histeris lah. Udah, terus akhirnya ada ustadz datang untuk sembuhin itu temen gue. Sembuhin si Bayu itu ya? Iya, si Bayu situ. Dan akhirnya si Bayu itu sembuh gitu. Maksudnya bisa diobatin sama ustadz itu. Nah di situ setelah itu gue ngeliat sosok hitam tadi gitu. Sosok yang lo lihat sama ketika lo di air itu, di kali. Iya itu. betul, jadi di air itu gue ngeliat sosok hitam besar gitu. Nah di belakang ustadz yang lagi nyembuhin temen gue ini, itu ada sosok itu lagi gitu. Jadi ngikutin sosok itu ya? Iya, bener-bener ngikutin, jadi kayak kok ada itu lagi gitu, ada sosok itu lagi gitu. Dan akhirnya gue cuma ngeliatin aja, kayak ngeliat takut gitu, takut ini apa gitu, karena gue masih kecil kan, terus gue nggak berani ngomong apa-apa gitu. Nggak berani ngungkapin lah gitu, cuma takut aja gitu. Nah di situ langsung ustadznya bilang ke gue, kamu sama Bayu tadi ngapain aja gitu. Udah langsung ngeh ya ustadz Iya, itu ya? ustadznya ya mungkin memang udah ini kali ya, Udah pinter lah ya. orang pinter, tahu lah. Jadi dia langsung nanya, kamu tadi sama Bayu kemana aja, main apa aja gitu. Akhirnya gue ceritain lah gitu, tadi ngambil ubi di kuburan gitu. Terus habis itu gue balik ke bakar kuburan, balik ke ke tempat main bola gue. Terus gue ke kali tanda kusir buat ngambil bebek kayak gitu. Terus gue baru kesini. Nah di situ langsung ustadznya nanya lagi, mungkin ada sesuatu yang nyangkut di kalian, makanya si Bayu bisa kesurupan. Tahu ya ustadznya ya? Iya. Gue belum tahu dan gue belum ngeh gitu. Dan akhirnya ustadznya bilang, ini kayaknya sih kamu bawa apa, entah kamu nginjek nisan kali ya, atau kamu nginjek sesuatu gitu di kuburan yang penunggu kuburannya itu marah gitu. Akhirnya gue cuma inget, gue cuma buang itu serpihan itu, tulang itu doang. Serpihan tulang itu doang yang lu inget gitu? Iya itu. Akhirnya gue ceritain ke ustaz, iya tadi aku buang tulang dari sendal gitu. Ustaznya minta, mana tulangnya gitu. Ya udah, akhirnya gue unjukin tuh di sini karena masih kecil kan ya. Kecil SD itu, gue SD di sebelah sini di samping rumah gue buang. Akhirnya gue cari dapet ya ini, dikasih ke ustaznya ngeliat ini, katanya itu tulang manusia. Berarti emang ada jenazah, serpihannya tuh masih ketinggalan pas mau ada pengangkatan di kuburan itu. Ya betul, katanya itu masih tertinggal di kuburan itu dan nggak sengaja ketancep di sendal gua gitu. Nah di situ ustadznya langsung nyaranin untuk balikin tulang itu ke kuburannya. Akhirnya gua bareng sama ustadz itu ke kuburan itu. Posisinya Bayu sih yang udah kesurupan ini udah sembuh, agak reda. Maksudnya udah mulai nggak teriak-teriak lagi, tapi masih kondisinya masih kesurupan. Ya udah, akhirnya gue balikin ke situ, terus sama ustadznya dikubur. Udah, terus kita doain sebentar, terus kita pergi. Udah, gue balik ke rumah, terus Bayu di situ posisinya udah tenang akhirnya.
udah sembuh, udah bisa balik ke rumah tenang gitu, nggak ada apa-apa. Terus pas Bayu pas habis lu balikin itu Bayu ngikut dia kan? Ngikut posisinya dia udah keluar dari setan itu ya? Iya, jadi Bayu itu sebenarnya masih ada di situ, cuman udah nggak histeris gitu. Jadi Nggak gua histeris. sama ustadznya itu balikin tulangnya ke kuburan. Udah mulai reda berarti Bayunya itu ya? Nah udah habis itu balik ke rumah, gue balik ke rumah biasa aja. Terus pagi-paginya gue main lagi ke kuburan. Keesokan harinya? Ya keesokan harinya gue ke kuburan lagi untuk ngajak Bayu tuh itu manjat pohon itu jambu buat metik gitu. Jadi gue biasa emang buat kayak metik jambu gitu, nyelpet burung gitulah ya di kuburan. Nah itu gue manggil Bayu tuh dari rumahnya, Bay main gitu, ayo gitu katanya. Ya udah ayo gitu, main. Tapi Bayu nadanya tuh beda gitu, nggak kayak biasanya. Ayunya tuh lemes, terus matanya tuh kosong gitu. Cuman tetap gue ayoin aja. Ya udah ayo, gue jalan bareng dari rumahnya ke arah pohon jambu itu. Nah posisi pohon jambu itu sebenarnya di agak ke tengah kuburan gitu. Nah kuburan, ya udah akhirnya gue mau Bayu ke situ, terus gue nanjat pohon jambu itu. Nah di situ gue ngeliat Bayu juga nanjat, jadi gue nanjat pohon, udah nyampe setengah Bayu ngelewatin gue. Jadi lu ngeliat tuh Bayu tuh sama lu tuh manjat itu pohon? Iya gue nanjat pohon. Nah di situ ada penjaga kuburan, di situ di bawah gue persis. Jadi itu ada penjaga kuburan namanya Bang Ben lagi gali kuburan. Oleh gali kuburan itu? Iya buat apa? Mungkin ada yang meninggal lagi di situ nanti. Untuk tempat baru kali tempat ya? baru itu digali. Nah di situ terus apa namanya? Dia nerakin gua. Bang Ben itu nerakin lu? Bang Ben nerakin gua. Tong turun gitu. Ngapain pagi-pagi main sendiri? Padahal lu berdua lu. Iya, itu di situ. Gua berdua dan di situ gua nggak ngeh kalau apa namanya? Nggak ada Bayu ternyata di situ. Jadi siapa itu ngikutin lu itu? Nah, mungkin menjelma ya, cuman yang gua rasa sih itu Bayu. Itu lu pas ketemu Bayu kan lu manggil nih Bayu gitu kan? Yeah. Itu ada ekspresi yang aneh gak dari dia gitu loh pas lu panggil gitu? Apa dia cuma diem aja atau gimana gitu? Apa dia pucat apa gimana? Iya, diem aja pucat. Cuma diem aja dan Iya. pucat juga dia? Iya, pas di rumah. Nah udah habis itu gue suruh balik kan sama Bang Ben. Gue kira turun, gue ngeliat sebelum turun itu gue ngeliat kanan kiri itu kosong gitu. Kosong? Dan Iya, gue Bayu itu kosong. nggak ngeliat? Lu nggak lihat lagi? Gue nggak ngeliat Bayu karena kanan kiri kosong, terus gue ngeliat ke atas juga kosong. Jadi gue naik sama siapa gitu. Iya itu sih yang gue Gitu. tanya. Nah di situ gue langsung ngerasa merinding banget gitu. Anjir, serem banget gue bilang. Iyalah. Di situ gue ngerasa gue takut banget karena gak ada siapa-siapa di kuburan itu, di pohon jambu itu. Padahal jelas ngikut gitu ya si Bayu Iya. itu ya, yang lu panggil itu dia juga keluar dan Dan gue ingat manjat itu Bayu juga ikut ya. sama gue sampai naik ke atas pun itu ada Bayu. Itu siapa itu berarti itu? Ya. Itu ya creepy banget sih. Iya, di situ. Itu gue ngerasa merinding banget, terus gue ngerasa takut. Ya itu Tapi akhirnya gue turun, gue terabas seluruh, gue lari, terus gue larinya nggak pulang dulu, gue arah ke Sawung, dekat lapangan bola itu biasa, gue duduk di situ, gak lama gue duduk, Bang Ben itu datengin gue lagi, nyamperin ke arah gue, Tong, Jit, balik aja katanya gitu. lu suruh pulang Iya, sama Bang Ben ya? Balik aja sana, ambil wudhu, cuci muka gitu, cuci kaki katanya. Emang kenapa Bang Ben? Udah pulang aja pulang gitu. Sambil nada marah dianya gitu. Gue disuruh pulang. Ya udah, gue pulang dong karena ngeliat orang tua marah-marah, dia udah tua juga sih, lumayan tua. Terus gue balik, udah gue cuci muka, cuci kaki, udah biasa aja. Nah itu posisi pagi. Akhirnya gue ke rumah tidur, biasa siang. Nah akhirnya gue sore pengen main bola nih, gue sore gue main bola sama temen-temen gue ngeliat udah ada Bayu lagi di lapangan. Udah ada tuh Bayu tuh? Iya, gue kira kan kemarin itu masih apa ya, masih kesurupan, masih sakit ya udah. Nggak tahu udah main bola di situ teman-teman gue samperin, gue deketin itu teman-teman gue. Nah Bayu pas gue deketin arahnya Bayu itu, dia langsung kesurupan lagi. Habis itu dia teriak-teriak, gue nggak ngerti kenapa dia bisa kesurupan lagi gitu kan, gue nggak tahu. Dia teriak-teriak, terus dia histeris lah,
histeris, terus teman-teman gue megangin semua, ada tetangga gue datang juga, akhirnya dibawa pulang ke rumah. Nah di situ ada Bang Ben juga, Bang Ben yang jaga. Oh, ada Bang Ben di lapangan itu Iya ya? di lapangan. Nah, di situ dia nyamperin gue, begitu bayi udah diangkat balik ke rumahnya, terus gue disamperin Bang Ben, terus gue disuruh pulang sambil dijelasin pas disuruh pulang. Tadi yang naik ke pohon kamu tahu nggak, dia bilang gitu. Yang naik ke pohon kamu itu tadi kakek-kakek, dia bilang. Kakek-kakek yang menyerupai Bayu berarti itu ya? Ya di situ gue baru kan tadi sama Bayu, nah yang gue bocah kan masih kecil, tadi kan sama Bayu pagi-pagi. Gue di situ pun belum merasa itu ada ada sosok kakek itu. Gue cuma ingat itu Bayu gitu. Iya, kan itu menyerupai kakek itu. Iya. Dan akhirnya dia cerita lagi si Bang Ben ini. Terus yang tadi di saung pagi-pagi gitu, kamu itu tadi di glendotin sama si kakek-kakek juga, kakek hitam gitu. Pokoknya serem. Kalau kamu ngeliat ini serem, dia bilang gitu. Cuman nada dia tuh udah nada takut gitu, Bang Ben. Oh, berarti Bang Ben aja takut sampai kuburannya takut, Ya, berarti emang serem nih ngeliat itu. serem gitu. Dan akhirnya gue balik di situ, gue ngerasa juga gue takut gitu. Karena Bang Ben udah cerita begitu kan. Iyalah. Udah cerita begitu, terus gue balik perasaan gue tuh udah takut aja lah gitu. Iya, Pokoknya takut. berinding gitu. Lu merasa udah ketempelan gitu. Bukan ketempelan sih, kayak apa Diikutin. gitu, kayak diikutin gitu. Nah gue balik ke rumah, udah terus gue cuci kaki lagi, terus biasa gitu ke rumah. Nah gue sebelum balik ke rumah itu gue ngelewatin rumahnya Bayu kan. Gue harus ngelewatin rumahnya Bayu. Itu Bayu lagi kesurupan di situ, masih kesurupan. Masih. Yang tadi di bawah itu masih kesurupan. Nah di situ gue masuk rumahnya, terus gue lihat lagi, wah iya kesurupan yang tadi itu masih sama gitu, masih sama seremnya kayak yang pertama kesurupan itu. Sambil melotot, teriak gitu. Ya udah akhirnya si Ustadz yang tadi nyembuhin itu, dia langsung megangin palanya Bayu gitu. Ustadznya itu sembuhin itu buat nyembuhin si Bayu itu. Kepala, terus sambil dibaca-bacain gitu. Akhirnya udah agak tenangan, baru saatnya ngomong ke gua lagi gitu untuk untuk kita sama-sama doa gitu. Ini kayaknya penghuninya yang di sana marah gitu, yang di kuburan tadi gitu. Ini sampai sekarang ini masih marah gitu. Jadi kita sama-sama doa aja supaya si jasad si setan ini atau si Tenang lah ya. tenang gitu. Akhirnya kita semua di sini berdoa gitu. Akhirnya kita berdoa, udah selesai, udah kita si Bayu sembuh juga. Sembuh dia. Gue dalam hati tuh minta maaf sebenarnya kalau emang ada ketancep gitu, gue nggak tahu kan. Udah minta maaf, sembuh, udah. Kira di situ udah tenang, lepas, udah gue balik. Dan badan gue ngerasa enteng lagi. Gue juga nggak tahu kenapa enteng gitu, enteng aja. Pas sudah sembuh itu lu masih sering lagi kan main kesana, tapi itu udah nggak ada kejadian apa lagi ya? Waktu gue kecil situ lagi pun main nggak apa-apa. Udah aman lah ya. Soalnya tulangnya itu udah lu balikin juga, dan jasadnya itu udah lu doain supaya dia tenang di sana. Iya, supaya tenang di sana. Itu sih paling ceritanya itu, karena gue ngerasa itu gue nggak pernah ketempelan, terus gue nggak pernah ngeliat, tapi gue cuma hanya ngeliat sosok gitu, nggak ngeliat kakek-kakek itu. Gue cuma itu yang paling serem sih menurut gue. Pertama kali dalam Pertama hidup kali lu ya, dalam hidup kayak gue gini lu kecil, itu pertama kali gue ngeliat ada yang ngerasain ngerasain hal seperti itu. hal. Gitu ya. Itu aja berarti cerita dari lu. Iya itu aja kayak gitu. Oke kawan, jadi begitu aja cerita dari narasumber Majid ini ya. Oke, kalau kalian suka, kalian bisa subscribe dan kalian like dan kalian share. Thank you udah nonton. Gue Billy dan ini juga Majid dari tim kita juga, dia pengalamannya.